Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bab 14 ya. Bab 14 halaman 17 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ummukir rahimah, ibumu yang penyayang. Ummukir rahimah, ibumu yang penyayang. I'lami ayyatuhal fata, ketahuilah wahai anak perempuan. I'lami ayyatuhal fata, ketahuilah wahai anak perempuan. Anna ummaki ta'ibat kasiron. Anna ummaki ta'ibat kasiron, bahwa ibumu telah banyak sekali merasakan kepayahan. Anna ummaki ta'ibat kasiron, bahwa ibumu telah merasakan banyak sekali kepayahan. Fi tarbiyatika, dalam mendidikmu. Fi tarbiyatika, dalam mendidikmu. Min hini kunti shogirotan, sejak engkau kecil. Ila an kabirti, sampai engkau dewasa. Min hini kunti shogirotan, sejak engkau kecil. Ila an kabirti, sehingga engkau dewasa. Wahia ma'ata'abiha, wahia ma'ata'abiha, sobirotun alaiki, namun demikian ia tetap sabar terhadapmu. Masrurotun biki jidan, masrurotun biki jidan, dan sangat senang denganmu. Wala tuhibbu ahadan aktsara minki, ia tidak mencintai seseorang lebih daripada engkau. Wa tatamanna an takuni ahsanal banat, dan berharap engkau menjadi putrinya selama ini yang terbaik. Wa tatamanna an takuni ahsanal banat, dan berharap engkau menjadi putrinya yang terbaik. Hamalat skifi batniha, hamalat skifi batniha, ia mengandungmu di dalam perutnya. Tis'ata ashhurin, selama 9 bulan. Summa ardo'aski, menyusuimu. Wa tanat
binadofati jismiki wasiyabiki, dan membersihkan tubuh serta bajumu. Wasta'adat bi firashikin nadhif, litanami mustarihatan. Wasta'adat bi firashikin nadhif litanami mustarihatan. Ia menyiapkan tempat tidurmu yang bersih agar engkau tidur dengan tenang. Summa 'allamaski al-masya wal kalam. Kemudian mengajarimu berjalan dan berbicara. Wa ma aktsara farahaha idzab tadati au tatakallamin. Betapa gembiranya bila engkau mulai berjalan dan berbicara. Ummuki ta'tani biki fi kulli waqtin. Ibumu selalu memperhatikanmu setiap waktu. Fafis sobahi tunabbihuki min naumik. Pada waktu pagi ia membangunkanmu dari tidurmu. Fafis sobah itu nabbihuki min naumik. Ia membangunkanmu dari tidurmu. Summa taksilu badanaki wa wajhaki wa ainaiki. Kemudian memandikan badanmu, wajahmu serta kedua matamu. Summatul bisukil malabisan nadhifata. Kemudian memberimu pakaian-pakaian yang bersih. Wa numashitu sya'aroki, menyisir rambutmu. Summa tuhdiru laki subuhaki. Kemudian menyiapkan makanan pagi untukmu. Wa fi dhuhri, pada waktu zuhur ataupun siang, tuqaddimu laki godaaki. Beliau mendahulukan menyiapkan makan siangmu. Wa fil lail, dan di malam hari, tuhayyi'u laki asya'aki. Beliau menyiapkan makan malammu. Wa hiya daiman tahrusuki min kulli ma yu'dziki. Ia selalu menjagamu dari segala sesuatu yang mengganggumu. Idza masyaiti au qa'adti, ketika idza masyaiti au qa'adti au la'ibti au raqadti, ketika engkau berjalan, duduk, bermain ataupun tidur. Ummuki tafrahu kasiron idza farihti. Ibumu tafrahu kasiron idza farihti, sangat gembira jika engkau gembira. Wa kanat sihatuki thayyibatan, pada waktu kesehatanmu
baik. Wa tahzanu idza hazinti, ia pun bersedih jika engkau susah. Au kanat sihhatuki munharifatan, atau kesehatanmu sedang buruk. Fatad'ullaha liyashfiyaka min maradiki, maka ibumu selalu berdoa kepada Allah atas kesembuhanmu, agar engkau sembuh dari penyakitmu. Wa ta'malu kulla syai'in ya'ti laki bisihhati, beliau melakukan segala sesuatu yang dapat memulihkan kesehatanmu. Wala yazulu husnuha illa idza ta'afaiti tamaman, tidaklah hilang husnuha illa idza ta'afaiti tamaman, tidaklah hilang kesedihannya kecuali bila engkau sembuh sama sekali. Bab 14, kasih sayang seorang ibu. Itu ya, perjuangan dan kasih sayang seorang ibu. Ibu adalah orang yang pertama kali memperhatikan pendidikanmu, kesehatanmu. Ibu yang mengurus kalian sejak 9 bulan di kandungan. Kebayang ya, kalau usia kalian sekarang berapa rata-rata? 8? Oh 15 tahun. Selama 15 tahun ini masih ada sekilas gitu rasa kalian menyakiti hati ibu kalian. Biasanya kalau anak yang sudah terlalu dekat dengan ibu, itu nyakitin itu udah nggak sungkan lagi ya. Nanti juga dimaafin. Ibu aku kan baik, yang lebih tahu sifat aku kayak gimana. Padahal kita tahu kalau apa yang kita perbuat itu ada sedikit yang menyakiti hati ibu. Itu ya, kasih sayang ibu. Ibu yang mengandung kita selama 9 bulan. Kebayang nggak? 9 bulan mengandung, dari awal ngidam, walaupun awalnya itu kalian diterima dengan begitu bahagia, pas tespek garis 2 garis itu Masya Allah, orang yang paling bahagia pertama yang tahu kabar ada kalian itu ibu kalian sendiri. Alhamdulillah setelah nikah dikaruniai seorang putri, walaupun belum tahu ya itu putra ataupun putri, tapi ibu tuh Masya Allah, Alhamdulillah begitu bahagianya. Langsung Allah kasih amanah untuk beliau. Waktu ngidam biasanya makan banyak, baru masuk sedikit, muntah lagi. Belum lagi makanan kesukaan yang biasanya cepat masuk banyak, itu malah jadi nggak suka, nggak doyan. Ada kan ya ibu yang ngidam yang nggak suka nasi, padahal sehari-hari kita makan nasi. Itu perjuangan seorang ibu tuh demi janin yang dikandungnya. Beliau rela menahan mual, melewati masa-masa ngidam. Masa-masa ngidam itu Masya Allah, nanti juga kalian merasakan sendiri gimana perjuangan ibu kalian melawan masa-masa itu. Demi siapa? Kalau nggak makan janinnya kelaparan, kalau makan keluar lagi, gitu kan? Itu pengorbanan pertama seorang ibu. Sejak kalian ada hadir
di perut seorang ibu, perut ibu kalian. 4 bulan, trimester pertama sudah lewat, perutnya mulai membuncit. Yang awalnya pakai baju nyaman, ini mulai mulai melebar. Yang awalnya kemana-mana nggak berat, ini mulai membawa-bawa kalian. Tapi semua itu terhalau gitu, terhalau saking bahagianya sudah diamanahi seorang anak. 9 bulan itu lumayan kan ya. Di usia ke-7 bulan sudah mulai menanti hari-hari H. Ada gerak-gerak kalian. Kalian sudah mulai ada reaksi kalau diajak ngobrol kan. Sudah mulai gerak-gerak, tonjok-tonjok, tidur udah mulai nggak enak. Miring ke kiri salah, ke kanan salah. Telentang terus. Kenapa Nurdin ketawa? Terlentang terus, pegel kan, lumayan itu belakang punggung. Mau tengkurap, bisa nggak tengkurap? Nggak bisa, ngap, karena saking sayangnya sama kalian. Nggak mungkin kan ditidurin sambil tengkurap. 9 bulan. Saat kalian lahir, nah, Masya Allah, perjuangan antara hidup dan mati. Perjuangan seorang ibu. Kalian ada yang nyeri waktu datang bulan? Ada yang suka nyeri waktu datang bulan? Nah, itu berpuluh-puluh kali lipat, Masya Allah, nyerinya ketika seorang ibu melahirkan anak. Mulesnya Masya Allah, gak bisa dibayangkan. Tapi seorang ibu begitu ikhlas, ridho. Karena apa? Karena sudah jadi kodrat wanita, mengandung, melahirkan. Mengandung, melahirkan itu sudah jadi kodratnya seorang wanita, seorang ibu. Saat lahiran, kalau agak suami ada di samping itu mending ya, bisa mendampingi masa-masa lahiran. Kita baru merasakan, ya Allah ibu, ampuni saya, maafin saya, ternyata melahirkan itu kayak gini ya rasanya. Baru di situ kalian sadar. 9 bulan ibu mengandung kalian, melahirkan kalian, perjuangan antara hidup dan mati demi melangsungkan keturunan kan. Tapi ibu itu rela. Ibu rela, bismillah, lillahi ta'ala. Karena apa? Meninggalnya seorang ibu yang sedang melahirkan juga itu dinilai jihad oleh Allah. Ibu yang sedang melahirkan kemudian meninggal, itu matinya mati syahid. Masya Allah. Karena apa? Pengorbanan melahirkan keturunannya. Kalau yang ibunya lemah, itu jarang bertahan. Tapi perjuangan seorang ibu, bismillah, dikuatkan oleh suaminya juga, dikuatkan oleh ayahnya, itu bisa melahirkan dengan normal, dengan baik, dengan sehat, selamat dan lancar. Gubrag tuh kalian lahir. Bahagia nggak orang tua? Bahagia. Awal lahir langsung diadzani. Jangan sampai ada jeda ya. Waktu lahiran itu jangan sampai ada jeda, langsung diadzani. Perdengarkanlah kepada bayi langsung panggilan Allah, azan. Sebelum apa? Sebelum setan membisiki bayi tersebut. Dahuluilah dengan panggilan azan. Ya, takbir, ayah kalian mengumandangkan takbir, Allahu Akbar, azan, qomat kan, sebelah kanan azan, sebelah kiri qomat, supaya tahu kalau kalian itu hamba yang diciptakan oleh Allah. Tauhid kalian dikenalkan sejak kalian lahir, baru lahir. Jadi kalian itu Islamnya bukan keturunan ya.
Islamnya bukan keturunan karena orang tua kalian Islam, kalian juga KTP-nya jadi statusnya agama Islam. Tapi ditanamkan sejak kalian lahir, itu diperkenalkan dengan suara azan. Sebulan menyusui kan, yang sudah menyusui mungkin nah yang sudah menyusui gimana rasanya? Masya Allah, yang waktunya jam tidur biasanya normal, ini malam malam ada yang nangis, bangun minta susu. Kalau nggak bangun anaknya kelaparan, kalau bangun ngantuk, tapi ibu itu rela ridho. Karena apa ya? Karena memang sudah diamanahi seorang anak. Makanya sebelum kalian menjadi ibu, kalian harus banyakin ilmu tentang keibuan. Sebelum ibu memang harus banyak belajar tentang menjadi istri. Nah, setelah istri baru tuh kalian persiapkan. Sebelum Allah amanahkan anak, kalian persiapkan dulu. Jadi nanti nggak akan ada seorang ibu yang galau, ibu yang nervous, ibu yang pas melahirkan baby bluesnya itu keterlaluan, ibu yang emosinya kurang stabil saat anak-anak gimana. Makanya sebelum belajar itu sebelum praktek menjadi seorang ibu. Kok Bun, saya kan masih SMP, kok saya belajar seorang istri pranikah menjadi seorang ibu gitu kan, saya belum waktunya. Memang, tapi kan kalian nanti akhir akan menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu. Lebih terlambat lagi kalau kalian belajar saat menjelang ataupun sesudah kalian menikah, ya teh ya. Ya, kalau belajar pas sesudah kalian jadi istri atau sesudah kalian jadi ibu itu sangat-sangat terlambat. Memang tidak ada kata terlambat untuk belajar ya, tidak ada. Cuman lebih maksimalnya lagi kalian mempersiapkan segala sesuatunya sebelum kalian berganti status menjadi seorang istri dan seorang ibu. Gitu. Bayang ya, ibu kalian bangun tidur yang biasanya langsung sarapan sendiri, menyiapkan sarapan suami, ini bukan kehalang. Ada anak terlebih dahulu yang harus disusuin. Padahal perutnya masih kosong. Dan ASI itu harus segera disusukan. Duluin nyusuin apa duluin makan ya? Duluin nyuapin apa duluin makan sendiri ya? Nah, itu kan dilema banget. Bangun tidur, sesudah mandi ada yang harus dimandikan. Cara mandiinnya juga seperti apa? Itu kan harus dipelajari juga, diketahui juga. Dan belajarnya itu jangan pas udah nimang anak. Udah nimang anak baru baca-baca. Ini cara mandiinnya gini. Lagi baca, bayi udah awal-awal duluan kedinginan. Jadi belajar itu sebelum kalian praktek menjadi seorang istri ataupun seorang ibu. Ingat ya, itu pengorbanan ibu. Ibu rela saat dia harus siap-siap wangi, pagi-pagi udah wangi, tapi ada anak yang belum terurusi. Pasti mendahulukan dulu anak ya, Bun ya. Biasanya kita sebelum kita gimana-gimana, anak dulu ya bangun tidur tuh. Anak dulu yang diurusin, anak dulu yang dimandiin, anak dulu yang disuapin. Padahal perut kita masih kosong. Apa setega itukah kalian sama ibu, sama mama yang udah segini usianya masih bisa nyakitin hati ibu? Sedangkan ibu itu nggak mau sama sekali lihat kalian sedih, lihat kalian sakit, lihat kalian tidak bahagia. Kadang makanan juga, kalau misalkan cuma ada satu porsi, ibu itu lebih mentingin kalian. Sok aja dulu kamu yang makan, gak apa-apa ibu nanti. Padahal itu ibu perut tuh lapar sekali, kepingin sekali makanan itu. Cuman karena hanya ada satu porsi, ya si ibu itu beliau malah
merelakan, mengorbankan untuk anaknya terlebih dahulu, gak mau anaknya kelaparan. Keadaan makanan di rumah yang walaupun hanya segimana, tapi berusaha untuk adil kepada anak-anaknya. Semua anak-anaknya kebagi. Ya entah itu kuahnya ditambahin lah. Kalau itu sayur ya. Kalau itu sayur, kuahnya lebih baik dibanyakin supaya anak-anaknya kebagian semua. Gak apa-apa, ibu gak makan juga. Yang penting kalian semua makan. Itu pengorbanan seorang ibu. Saat kalian sakit, emang ibu gak sedih? Nangis, doa sama Allah tuh. Sekarang kalian kalau ibunya minta dikerokin aja, ngomel gak? Ngomel gak? Ibunya sakit, pegel, kaki minta dipijitin aja. Apa sih mah? Aku capek baru pulang sekolah. Siapa yang kayak gitu? Masih ada kah yang kayak gitu? Dek tolong dong kak, tolong dong kaki ibu pegel, pijitin sedikit, bentar gitu kan. Mama nggak tahu ya, aku kan baru pulang. Mama nggak tahu ya, aku juga capek, pusing di sekolah belajar. Nggak sadar ya itu ya, nggak sadar. Padahal apa? Kalau kalian sakit, ibu tuh nomor 1. Ada nggak yang bapaknya nomor 1 yang ribut kalau kalian sakit? Ada nggak? Yang duluan ribut kalau kalian sakit, yang duluan panik itu ayahnya. Ada nggak? Mama dulu kan pasti ya. Bapak mah nggak peduli ya, cuek. Mama yang panik. Oh, bapak yang panik. Kesana dulu itu di sana. Bapak yang panik. Yaitu berarti bapaknya mengingatkan, lebih sayang sama kalian. Ibu itu sebenarnya lebih panik. Hanya mungkin lagi banyak yang difikirkan. Terus ibu itu berusaha tegar loh kalau kayak gitu, berarti gak mau sampai anaknya berlebihan nganggap sakitnya itu udahlah itu mah biasa aja gitu kan. Itu mah biasa aja. Jadi biar kalian tuh nggak yang mellow tuh, nggak mellow. Udah segitu aja kok. Padahal itu tuh ibu tuh hatinya, aduh ini gimana ya, caranya gimana ya, obatnya apa ya. Itu pasti mikirin pasti. Cuman nggak mau nambah panik kalian, jadi nganggep biasa gitu. Biar kalian nggak panik, jadi ibu duluan yang ngeredam kepanikan itu. Tuh kan. Kalau kalian sakit, ibu tuh nangis, bener nangis. Coba, kalau kalian mau ngintip di balik kamar malam-malam bangun sholat tahajud, itu doain siapa? Doain anaknya. Doain anaknya, benar-benar anaknya tuh sehat semua, jadi anak soleh, solihah, anak yang manut sama orang tua. Tapi nggak cuma manut, sayang juga kan. Gitu, itu seorang ibu. Saat kalian sakit, ibu buru-buru, cepet-cepet kan, cari apapun obatnya. Mungkin Ndes, mamanya diam-diam itu sambil nyari resep. Aduh, ini apa ya, sakit panas ini nyari apa ya resepnya ya gitu. Kalau bapak yang panik, mamanya diem, itu diem tuh sambil mikir tuh. Mikir tuh harus diapain ya, ini kalau obat ini manjur nggak ya gitu. Tapi jangan dibalikin. Jangan dibalikin pas ibunya sakit, kamu diem aja. Mentang-mentang mamanya kalau udah sakit, mamanya kan cuek ya. Biasa gitu, nggak terlalu panik. Pas mamanya sakit, mama juga suka kayak gini. Nah, berarti itu harus diambil hikmahnya. Kalau nanti kalian jadi seorang ibu, jangan seperti itu. Supaya apa? Supaya diperhatikan juga sama anak kalian. Ya, apa yang kita tanam itu yang kita tuai itu. Makanya kita kalau nanti jadi seorang ibu nih, ambil petik yang baik-baik saja dari ibu kita. Jangan sampai jadi luka pengasuhan ya, Andes ya. Jadi balas dendam nanti ke anaknya. Enggak ya, enggak. Seorang ibu tuh punya trik dan cara tersendiri mendidik anak-anaknya. Mungkin dengan seperti itu berarti menguatkan kita supaya kita jangan jadi orang yang lemah ya. Harus buru-buru apa ya, buru-buru sregep gitu.
Kalaupun kita sakit, ya bangun lagi. Positif aja gitu, positif. Dengan aura positif kita, insya Allah kan semua penyakit pasti cepet hilang. Mungkin yang ditanamkan sama Ibunda seperti itu. Makanya seperti yang biasa, padahal itu dalam hatinya berkecamuk itu seorang ibu itu. Gak ada yang cuek kalau anaknya sakit. Gak ada yang biasa aja kalau anaknya sakit. Seorang ibu semuanya pasti merasakan, hanya saja tidak ditampakkan gitu. Karena kalau ikut-ikutan panik juga malah bikin panik sendiri. Nanti bingung, ini anak harus dibawa kemana, ini anak harus diobatin apa, itu malah jadi bingung. Jadi anggap aja semuanya baik-baik aja. Itu berarti orang tua yang sangat kuat nahan apa? Kuat nahan problem ngelihat anak sakit gitu. Padahal aslinya itu sedih, cari solusi gimana supaya cepat sehat, cepat sembuh lagi gitu. Pakaian kalian juga dicucikan sejak kapan? Sejak kalian lahir, bayi. Jadi pas kalau udah gede, udah besar, kalian gak mau nyuciin baju orang tua kalian, itu terlalu, Masya Allah. Orang tua kalian mah dari kalian jebrol juga itu baju bayi udah dicuciin, giliran udah besar kalian udah mampu, udah kuat, orang tua minta tolong karena lagi sakit nyuciin baju aja kalian enggan. Jangan sampai ya seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Karena kita mikir aja, kalau kita jadi orang tua nanti digituin sama anak, gimana sih rasanya saat kita lemah, saat kita gak berdaya, saat kita udah gak bisa nyuci baju, anak kita gak mau bantuin kita, itu gimana sih rasanya ya. Gitu ya, pengorbanan ibu. Masih ada gak yang sampai sekarang sama ibunya negatif, banyak ngelawan, banyak nyangkal, banyak ahnya? Bunda jangan nangis, nanti bentar lagi pulang kok. Manfaatkan waktunya ya semaksimal mungkin. Nanti di rumah pengabdian kalian maksimalkan untuk kedua orang tua kalian ya. Apa yang belum kalian perbaiki, apa yang belum kalian perbuat coba kalian amalkan. Ilmu-ilmu yang kalian dapat di sini kalian amalkan nanti pas kalian di rumah ya. Jangan cuma di sini aja. Ada sekarang mah ibunya nggak ada, mamanya juga nggak ada karena kita di sini ya sekarang. Tapi tempat kalian pulang adalah orang tua kalian. Pasti kalian ketemu sama mereka, sama beliau ya. Yang masih suka menyangkal, yang masih suka melawan, yang masih suka enggan kalau dimintain tolong, ya langsung ada feedback aja. Gimana sih orang tua sama kalian kalau kalian minta sesuatu cepet-cepet nggak dikasih, diturutin, cepet-cepet nggak? Nah, ya itu pun kalau orang tua kalian meminta sesuatu ya sama gitu, kalian harus cepet juga. Iya mas, siap mah gitu. Baik mah, saya masih sehat, saya masih kuasa, saya mampu gitu buat ngebantu mama ya. Itulah kasih sayang seorang ibu. Ingat kalau lagi emosi nih sama mama nih, astagfirullahaladzim, mama itu ya Allah, mama itu orang pertama yang tahu kita itu sakit, kita itu sedih, kita itu seneng gitu. Janganlah sampai mama tuh sakit hati sama kata-kata kita. Tapi kadang kalau lagi emosi kayak gitu susah nggak sih? Susah nggak nangkalnya itu? Suka khilaf nggak? Susah. Kalau kita lagi emosi, terus kita sebenarnya kita tuh pengen baik gitu sama orang tua, sama mama tuh pengen baik. Tapi pas kita lagi emosi, kadang bisa nggak sih? Susah nggak buat ngendaliin diri kita gitu, untuk nggak marah-marah ke orang tua itu? Susah nggak? Susah ya? Susah? Ya itu lumayan. Pasti nyangkal ya, pasti langsung wah tinggi gitu kan. Ya itulah, pokoknya ingat setiap hari bonding sama orang tua itu harus ada gitu, kedekatan sama orang tua itu harus adanya ya seperti itu. Jadi gimana caranya supaya apa yang kita lakukan itu nggak bikin mama
orang tua kita sakit gitu. Jadi sebelumnya tuh dipikirin kalau kita mau ngomong ini kira-kira orang tua kita tuh sedih nggak ya, orang tua kita tuh nangis nggak ya, kecewa nggak ya. Terus kalau kita mau ngelakuin sesuatu kayak pulang sekolah nggak langsung pulang tapi kemana dulu, nah itu kira-kira kalau orang tua tahu sedih nggak sih gitu kan sama kita. Jangan pikirin marah ya, jangan pikirin marah. Kalau marah kan orang tua gimana emosinya, gimana kadar emosinya. Tapi kalau misalkan lihat orang tua kita sedih, rasa kita gimana coba, perasaan kita gimana, kesana aja mikirnya. Gimana ya kalau mama tahu kita itu hari ini bohong, gimana ya kalau mama tahu kalau kita tuh hari ini udah bikin kesalahan di sekolah gitu. Mikirnya ke sana. Nggak akan, insya Allah nggak akan ada torehan-torehan kesalahan di mata orang tua. Sampai detik ini coba, sampai detik ini apa sih yang udah kalian kasih sama orang tua, sama ibu? Coba Bunda mau tahu. Sampai detik ini apa sih yang udah kalian berikan sama orang tua, sama mama terutama, yang bikin hati mama itu bahagia, senang, gembira, bangga gitu sama hadirnya kalian di tengah-tengah keluarga? Des, apa? Yang bikin mama Des itu udah bangga lah sama Des gitu, bahagia punya anak seperti Des. Apanya? Prestasinya kah? Akhlaknya kah? Prestasi, alhamdulillah, masya Allah. Itu ditunjukin sama mama. Mama tuh kelihatan banget bahagia gitu sama prestasi Des. Nah, itu satu, berarti prestasi buat mama bahagia. Apalagi jika akhlaknya lebih mulia, masya Allah ya. Bahagia tersendiri untuk kedua orang tua. Sarah, momen apa sih gitu yang bikin mama khususnya ngelihat Sarah tuh bahagia gitu, ngelihat Sarah tuh bangga selama belasan tahun ini? Udah adakah yang Sarah persembahkan buat orang tua yang benar-benar bikin orang tua tuh bangga, bahagia, senang? Ya Allah Sarah, mau bangga banget sama kamu udah gini gitu misalkan. Ada nggak? Apa? Bingung. Belum ada apa emang udah banyak yang Sarah kasih buat mama? Kenapa? Gak banyak-banyak juga, tapi pernah mama merasa bangga gitu sama Sarah. Pernah. Waktu Sarah apa itu? Juara 1 terus. Oh ya, berarti prestasi ya. Juara 1 terus Sarah? Oh enggak terus. Waktu SMP. Oh, kelas 7, kelas 8. Masya Allah. Bangga ya berarti sama Sarah ya. Ih, Masya Allah di sini teh brilian semua ternyata. Orang-orang pilihan ya. Alhamdulillah. Apalagi ya itu jika akhlaknya lebih bagus. Ilmu tanpa akhlak bagaikan apa? Apa Des? Berilmu dan berakhlak mulia itu Masya Allah ya. Sudah berilmu, akhlaknya bagus lagi, itu pasti orang tua punya kebanggaan tersendiri, bahagia tersendiri.
Mbak Indri, apa Mbak? Kenapa? Sudah pernah kayak orang tua bangga terhadap apa yang Mbak Indri lakukan sama beliau? Pernah? Waktu Mbak Indri? Oh, naik kelas. Oh, jadi perpindahan kelas ke kelas favorit gitu. Berarti ada peningkatan di Mbak Indri. Yang awalnya kelasnya biasa, pindah ke kelas anak favorit semua gitu. Masya Allah. Bangga ya orang tua ya. Seneng. Ngeliatin nggak? Bahagianya itu ngeliatin nggak? Ngeliatin. Gitu. Iya. Di rumah. Berarti kebahagiaan tersendiri ya. Mbak Indri bisa masak di rumah juga, mereka bahagia, senang, bangga sama Mbak Indri udah bisa masak. Alhamdulillah. Fani, apa kebanggaan tersendiri untuk orang tua Fani yang sudah Fani kasih selama ini? Gak kedengeran? Prestasi juga, Masya Allah, Alhamdulillah. Prestasi Fani yang bagus. Waktu kapan itu nih? SMP. Juara juga? Juara berapa? Juara ketiga. Itu Masya Allah, Alhamdulillah. Juara 3? Iya. Juara 2 sama juara 3. Memang teh, ini tuh sebenarnya semuanya Masya Allah, brilian. Udah sekolahnya bagus, prestasinya bagus, hafalannya juga cepet, cerdas. Masya Allah, pinter. Apalagi jika akhlaknya dibarengi dengan lebih bagus lagi. Masya Allah, udah sempurna. Hanya manusia tidak ada yang sempurna ya, pasti akan ada salah satu yang kekurangan. Nah, gimana kita mengatasi kekurangan kita? Yaitu terus belajar dan belajar. Sarah, Siva, matanya ke Siva, namanya kenapa jadi Sarah? Siva. Gimana Siva? Sudah adakah torehan kebahagiaan yang Siva kasih buat orang tua? Banyak ya. Alhamdulillah. Orang tua lebih banyak bahagianya daripada sedihnya. Alhamdulillah. Ya. Kalau komunikasi sama orang tua baik, bagus, itu insya Allah. Jadi jangan sampai ngelihat orang tua itu serem gitu. Orang tua itu gak nyenengin gitu. Orang tua itu gak asik lah gitu. Jangan ya, jangan anggap kayak gitu. Kita itu emang lahir dari siapa? Kalau nganggap orang tua kita kayak gitu. Ya, kita itu kan apa sih? Keturunannya beliau. Orang tua kita kayak gimana pun ya harus kita rangkul, harus kita kasihi, harus kita sayangi. Walaupun ada sosok lain yang lebih nyaman untuk kalian cerita. Misalkan saudara, bibi, uwa, ataupun siapa gitu kan, biasanya ada yang suka deket sama tante-tantenya yang masih muda kan. Nah, itu tuh kurang bagus. Yang bagus itu deketi kedua orang tua gitu. Supaya apa? Supaya mereka tahu perkembangan kalian. Walaupun mereka sudah sepuh istilahnya, nggak asik, orang tua saya udah sepuh, udah nggak bisa, udah nggak nyambung. Nggak boleh gitu. Kalian harus deket, terima, deketin, sayangin orang tua kalian gitu. Terutama apa tuh Siva yang bikin mama bahagia, bangga? Apa ya? Prestasi juga, alhamdulillah. Terus
Apa? Bantu-bantu di rumah mungkin. Iya. Oh, rajin ibadah juga, Masya Allah. Iya. Bikin orang tua bangga. Itu ya. Itu yang bikin orang tua bangga. Raisa. Ketawa dulu. Apa yang sudah dipersembahkan untuk orang tua? Apa? Waktu lulus tahfiz di waktu SD, waktu SMP juga ujian tahfiz. Lulus apa? Targetannya lulus. Oh, Masya Allah. Sekarang juga bahagia loh pasti Mama. Raisa di sini selama 1 bulan kurang lebih, Masya Allah bahagia sekali. Bangga, bener-bener bangga. Apalagi udah iktikaf berapa jam? Udah rela melawan kantuknya demi meraih berkah di bulan Ramadan. Masya Allah, itu udah bahagia sekali, mengenyampingkan hal-hal yang lain yang kurang bermanfaat. Dina, iya. Dina. Gimana Dina? Sudah ada? Apa masih banyak torehan luka yang Dina torehkan buat Mama? Yang bikin Mama bahagia, yang bikin Mama bangga sama Dina selama ini apa? Apa ya? Bingung. Udah kebanyakan, Din. Saking banyaknya jadi bingung. Satu aja, satu. Mama tuh seneng banget pas Dina apa gitu. Mondok, Masya Allah. Pesantren ya? Iya, Mama tuh seneng banget ya Dina mau pesantren. Dina mau berubah. Dina mau jauh dari Mama gitu. Iya, Din? Iya, nah jagalah kebahagiaan, kesenangan, kebanggaan orang tua kalian sampai saat ini. Ingat ya, kalau di depan Mama, apalagi kalian anak perempuan, dijaga hatinya, dijaga sikapnya, dijaga perasaannya. Sebenarnya orang tua tuh selalu banyak maaf untuk kalian, tapi masa iya sih kita mau nyakitin hatinya terus-terusan gitu kan, walaupun seperti sepele gitu, tapi ya cobalah. Sakit itu tuh sebenarnya hatinya Ibu ya, walaupun kelihatannya sepele gitu, bilang tapi tuh hati tuh miris banget itu jadi orang tua tuh. Ya Allah, anak-anak yang saya doakan, saya impikan, saya didik dari kecil untuk jadi anak-anak yang soleha, kok tega gitu nyakiti hati saya gitu, kok tega bikin saya sedih, kok tega bikin saya sakit gitu, apa yang salah gitu. Makanya walaupun kalian udah gede, pikirannya beliau itu muter, gimana nih caranya menstimulus usia kalian yang sekarang, ngejaga diri kalian sekarang, apalagi kalian gadis, kalian perempuan. Makanya alhamdulillah Allah sudah menuntun kalian ke sini. Allah itu sudah benar-benar menempatkan yang terbaik untuk kalian. Mbak Indri sudah menangis. Mbak Indri udah ngerasa banget kangen banget ya sama orang tua ya Mbak ya. Ya Allah, iya. Masih banyak kesempatan, tenang. Makanya Allah kasih umur yang panjang, kita kesehatan, itu supaya kita terus bebenah, memperbaiki diri, perbaiki akhlak kita. Ilmu yang kita dapat nggak cuma masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tapi bisa diamalkan. Akhlak itu nggak ada jamnya sebenarnya. Setiap hari kita harus selalu memperbaiki akhlak kita. Ya, makanya di sini ada jurnal syukur dan istighfar sebelum tidur. Itu
supaya kita mensyukuri apa yang kita peroleh hari ini, kita juga menistighfari apa yang kita perbuat hari ini, agar besok pas bangun tidur itu kita sudah bersih, jiwa kita sudah bersih, sudah tidak ada lagi kekesalan, tidak ada lagi kesalahan. Walaupun pas bangun, baru juga bangun udah, Mbak Indri kenapa sih Mbak tidur terus, nah itu udah nyakitin hati orang belum? Bandes, ini baju punya siapa Mbak, belum dicuci. Secara tidak langsung kita sudah menyakiti hati orang lain, ngegoresin lagi luka nggak di hati orang lain, narok lagi nilai merah nggak di rapot keseharian kita. Kita harus sadar ya, kita harus ingat, pokoknya apa ya, setiap hari itu ingat Allah aja bersama kita. Setiap tingkah laku kita tuh insya Allah, kalau kita selalu ingat Allah, jauh dari keburukan, jauh dari kefasikan, jauh dari kezaliman. Karena apa? Karena kita selalu tahu Allah itu ada di samping kita. Kita apa sih tanpa Allah gitu? Cuman manusia yang rapuh. Yang menghidupkan kita Allah, yang mematikan kita Allah. Kita tinggal nurut aja sama perintah-perintah Allah. Sudah, nggak usah neko-neko, nggak usah banyak ini itu, penyangkalan, larangan apalagi, jauhkan ya. Dan hidup kita itu hanya sementara, hidup ini cuman sementara. Perbaiki ya, akhlaknya diperbaiki. Nanti pas pulang harus ada oleh-oleh santunnya santri. Santri itu terkenal dengan santun ya, santun. Santri itu terkenal dengan santunnya. Cara bicaranya santun, cara bergaulnya santun, sama yang lebih tua itu lebih manut, lebih sopan, sama yang lebih muda itu lebih sayang ya. Jika di sini kalian bergaul dengan adik-adik kelas kalian baik, berarti kalian bisa memperlakukan adik kandung kalian di sana lebih baik. Jika di sini kalian bisa hormat, takzim, sayang kepada kakak kelas kalian, ya di rumah kalian juga akan seperti itu sama kakak-kakak kalian. Ya. Gitu ya. Kasih sayang seorang ibu. Ingat ya, kalau kita punya kesalahan pokoknya langsung istighfar dan ingat, astagfirullah, kita akan jadi seorang ibu. Jangan sampai kita diginiin sama anak kita. Masih ada nggak Teh Fani yang sudah menjadi sosok ibu? Cerminan-cerminan dari anak yang kita perbuat dulu. Ada karma ya? Masya Allah tuh, Teh Fani membuktikan. Karmanya ada ya, karmanya ada. Jadi serasa apa sih, tamparan buat kita nggak sih itu? Iya ya. Ingat jadi, oh iya dulu saya seperti ini sama orang tua, jadi sekarang diginiin sama anak. Bener nggak sih Teh kayak gitu? Bener ya, Masya Allah ya, real tuh, fakta katanya. Jadi kalau kita nanti ingin baik dengan anak-anak kita, ya kita harus berbuat baik dulu kepada orang tua kita. Gitu. Apalagi kita seorang wanita, calon ibu dari anak-anak kita. Sekarang torehan luka. Nah, tadi kebahagiaan, kebanggaan. Sekarang torehan luka yang pernah kalian torehkan di hati orang tua kalian. Apa? Adakah? Ada. Mbak Indri nangis terus. Ada. Mengabaikan orang tua. Fokus ke HP terus. Orang tua kalah sama handphone. Masih mengabaikan. Kalau misalkan dimintain apa-apa, mengabaikan karena sejak lagi main handphone. Sarah. Kenapa Sarah?
Oh, kalau disuruh masih suka entar mah gitu, entar mah. Nanti mah enggak ya? Enggak gitu ya. Kalau bukan sama kita, orang tua minta bantuan sama siapa lagi? Masa sama anak tetangga? Ya. Des, apa? Yang bikin orang tua kesel banget gitu. Yang bikin sakit hati sama Des. Oh, kalau disuruh ngelawan, apa sih mah? Gak mau gitu. Disuruh ngelawan, sering nggak itu? Masya Allah, sampai marah-marah. Itu Desnya sadar nggak sih? Apalagi kerasukan. Sadar nggak Desnya? Sadar nggak kalau kayak gitu tuh hilaf, kalau gitu tuh salah gitu? Sadar ya? Tapi nggak bisa, nggak kuasa untuk nahan amarah. Fani, kalau disuruh masih entar-entar, sama ya. Kalau disuruh masih entar-entar. Siva, lupa-lupain. Oh, suka lupa. Oh iya mah, lupa tadi tuh mau tapi lupa gitu ya. Karena masih mengabaikan berarti kan. Raisa, banyak. Banyak torehan lukanya. Oh, Masya Allah. Abis ini pulang dari sini enggak ya? Ya, apalagi Dina. Kalau disuruh suka nanti-nanti. Terus yang bikin Mama jengkel apa? Jengkel banget sama Dina tuh. Iya, kebanyakan itu ya mengabaikan. Padahal coba kalau kalian pikir itu orang tua lagi kayak gitu tuh berarti orang tua lagi butuh sama kalian. Minta banget bantuan kalian. Ya cobalah bergegas. Ya, cobalah bergegas. Bilang ah aja kan gak boleh. Ya, bilang ah aja apa nggak boleh, apalagi di nanti iya mantar. Coba pikirnya tuh gimana kalau pertolongan itu pertolongan orang tua kalian yang terakhir. Kesana mikirnya. Gimana kalau minta tolongnya itu minta tolong yang terakhir, sedangkan besok udah nggak ada lagi usia, baik itu usia ibu kalian apa usia kalian. Nyesel nggak sih kalau kemarin aja pas dimintain tolong kalian mengabaikan, giliran besoknya naudzubillah min dalik orang tua kalian udah nggak ada, udah nggak bisa lagi minta tolong sama kalian. Nyesel nggak sih kalau kayak gitu? Padahal itu pertolongan kalian untuk yang terakhir kalinya. Mikirnya ke sana. Apa susah gitu buat maju dulu kalau dipanggil, Dek, Kak, Ibu bisa minta tolong? Iya Bu, langsung bergegas. Iya Mah, langsung gegas. Kalian itu kan lebih kuat, lebih muda, lebih bisa ngerjain apa yang orang tua kalian minta. Mungkin mereka butuh pertolongan memang karena mereka lagi nggak sanggup. Kalau kalian lagi ribut, lagi hilaf, coba bayangin kalau besoknya orang tua kalian nggak ada, itu gimana? Apa nggak nyesel? Setelah apa yang ibu kasih ke kalian 9 bulan mengandung, menyusui, merelakan masa-masanya untuk kalian, ngajarin kalian jalan, ngajarin kalian bicara. Emang siapa yang ngajarin pertama? Pasti ibu kan, orang tua. Saat hilaf, buru-buru istighfar, ingat sama Allah. Usia itu tidak ada yang tahu. Saat kalian marah-marah sama ibu kalian, coba kalian pikir, sakit hati nggak mereka? Sedih nggak mereka?
sudah menorehkan kebahagiaan atau lukakah untuk mereka? Apalagi ibu yang melahirkan kalian, menyusui kalian. Udah pengen harap setelah beberapa kali ini belajar akhlak kalian bisa diperbaiki, baik itu untuk diri sendiri, untuk orang tua, untuk yang lebih muda, yang lebih tua. Coba dipraktikkan, diamalkan. Suara yang awalnya masih nada tinggi-tinggi ya diturunkan, karena kalian perempuan. Yang awalnya wah, turunin, rendahin, apalagi sama orang tua ya. Bisa ya dipraktekkan ya, gerak-gerik sikap kalian di sini sama bunda, sama oma, sama engki harus sama, lebih malah dari perlakuan kalian ke orang tua. Kalau kalian bisa ta'zim sama kita di sini, kalian pasti bisa ta'zim juga sama orang tua. Buktikan kalau perjuangan orang tua kalian mesantrenin kalian di sini itu ada hasil, ada bukti ya, ada hasilnya, ada buktinya, ada kebanggaan terlebih dari mereka. Alhamdulillah ada perubahan sebelum dan sesudah mesantren. Yang masih sering nyakitin hati kedua orang tuanya, ingat ya, goresan hati untuk mereka itu harus ikut sakit juga sebenarnya. Kalau kita bikin sakit orang tua, itu kita harus ikut sakit juga. Karena apa? Karena kita akan menjadi seorang ibu. Masa depan kita akan jadi seorang ibu. Kalau kita ingin dipanuti oleh anak kita, ya kita harus jadi ibu yang diidolakan sama mereka ya. Apa yang kita tuai itu apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Ngaji diri, namanya ngaji diri. Gak mungkin hari ini kita baik, masa depan kita gak akan baik, itu gak mungkin. Insya Allah itu selalu memperhitungkan segala-galanya. Walaupun takdir kita nanti ke depannya seperti apa, tapi jika kita ada ikhtiar, semua kemungkinan bisa terjadi. Ada ikhtiar untuk memperbaiki, semua kemungkinan bisa terjadi. Sayang ya sama orang tua ya, sama ibu jangan nyakitin. Sama ibu harus jadi yang pertama yang menolong. Ingat pas kalian sakit, ibu yang pertama panik untuk kesembuhan kalian. Sama kalau orang tua kalian sakit, harus jadi orang yang pertama yang panik, yang peduli, yang benar-benar mendoakan supaya cepat sembuh. Keinginan orang tua nggak muluk-muluk, cuman pengen kalian jadi anak soleh, solihah, manut, nurut sama perintah Allah dan Rasulullah ya. Ada yang ditanyakan? Ada yang mau nanya? Jelas ya? Mungkin ini yang terakhir, sesi terakhir akhlak di bulan Ramadan ini. Nanti yang ingin lanjut masih ada setelah Lebaran. Lihat ya, bentar lagi Lebaran. Godogan kalian selama Ramadan, mudah-mudahan Allah sucikan di hari Fitri nanti. Sesudah Idul Fitri kalian terlahir suci kembali seperti bayi yang baru lahir. Jangan lagi ada noktah merah, titik-titik merah kesalahan-kesalahan kalian. Mudah-mudahan Allah kasih kalian taufik, Allah kasih kalian pencerahan, Allah kasih kalian keberkahan selama kalian meraup ilmu di sini. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi anak soleh solihah ya, solih solihah, manut, nurut, udah aja itu sama kedua orang tua ya. Kurangi
kurangi yang buruk-buruknya, tanamkan yang baik-baiknya. Setelah lebaran apalagi, Mbak Indri masih ada kesempatan, nanti pas pulang perbaiki semuanya. Yang masih mengabaikan perintah-perintah orang tua, bayangkan jika permintaan itu adalah permintaan yang terakhir, ya. Jika permintaan itu adalah permintaan yang terakhir dari orang tua, gimana? Penyesalan hanya ada di akhir, jangan sampai nantinya nyesal. Ingatnya gitu aja, karena kematian kita nggak ada yang tahu. Kalau orang tua kita minta sesuatu, ya harus buru-buru. Orang tua kita minta tolong, ya buru-buru ditolong. Kalau kita lagi hilaf, buru-buru istighfar. Ya, doa orang tua itu berkah buat kita. Alhamdulillah kalian masih punya orang tua yang lengkap. Yang sudah tidak punya orang tua, itu udah tidak ada lagi berkah doa dari kedua orang tua. Ya, makanya manfaatkan mumpung orang tua kalian masih hidup, masih sehat, masih kuat. Kalau semuanya udah lemah, itu gak bisa apa-apa. Paham ya? Cukup ya? Pesan Bunda mah itu, harus ada perubahan antara sebelum kalian pesantren dan sesudah kalian pesantren. Tanda berkahnya ilmu yang kalian peroleh itu sejauh mana kalian bisa mengamalkannya. Kalau kalian bisa mengamalkannya, berarti ilmu itu barokah. Udah ya? Gak ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.